Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengantar ekonomi mikro dengan dosen pengampu Ibu Deika Agilika SEMF. Kami dari kelompok 1, perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Sustio. Saya Dita Atia Asania. Saya Husnul Khotimah. Selamat menyaksikan videonya dan semoga bermanfaat. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan hubungan antara barang yang diminta dengan harga barang tersebut, di mana hubungan tersebut berbanding terbalik, yaitu ketika harga meningkat atau naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta meningkat. Contohnya bisa kita lihat pada tabel di sini ya teman-teman. Nah, ketika harga roti coklat 0, maka jumlah roti coklat yang diminta yang 12. Bisa dilihat seperti yang ada pada tabel ini ya. Nah, terus selanjutnya, ketika harga roti coklat 500, maka jumlah roti coklat yang diminta itu 10. Bisa kita lihat, terus titiknya itu ya, bisa kita lihat pada tabel ini, gambar ini. Nah, selanjutnya itu, ketika harga roti coklat 1000, maka jumlah roti coklat yang diminta itu 8. Nah, maka akan membentuk titik di sini. Nah, dari hasil titik-titik tersebut, maka kita bisa membentuk kurva permintaan. Untuk yang kedua yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Untuk penjelasannya sendiri, permintaan individu adalah jumlah totalitas barang yang diminta setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk permintaan pasar, yaitu jumlah keseluruhan totalitas barang yang diminta setiap konsumen yang ada di pasar. Nah, untuk contoh tabelnya bisa kita lihat pada tabel 2.1 ini. Nah, jadi di sini tuh teman-teman, apa individunya itu adalah Amir dan Ali. Ketika harga 0, yang diminta oleh Amir itu 12, sedangkan yang diminta oleh Ali itu 7. Nah, jadi permintaan pasarnya itu adalah 19. Nah, begitu juga seterusnya. Pergerakan pada kurva permintaan kita asumsikan bahwa produknya adalah roti coklat. Kurva permintaan pada roti coklat menunjukkan berapa banyak roti coklat yang dikonsumsi oleh konsumen dengan harga tertentu. Diasumsikan bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap atau tidak berubah atau ceteris paribus, teman-teman. Nah, lalu kurva permintaan tidak selalu stabil nih teman-teman. Ada kalanya terjadi sesuatu hal yang dapat mengubah atau menyebabkan terjadinya pergeseran kurva permintaan. Sebagai contoh, ahli gizi mengatakan apabila kita mengonsumsi roti coklat setiap hari, orang tersebut akan lebih sehat, teman-teman. Jadi, konsumen berbondong-bondong untuk membeli roti coklat walaupun dengan harga yang lebih mahal. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Salah satu variabel yang mempengaruhi kurva permintaan sendiri ada pendapatan masyarakat, ada harga barang lain, harga barang itu sendiri, jumlah penduduk, dan harapan yang akan terjadi di masa depan. Harga barang terkait. Diasumsikan bahwa harga roti selai sedang mengalami penurunan. Menurut hukum permintaan, kita akan lebih banyak untuk mengonsumsi atau membeli roti selai daripada roti coklat. Nah, apa yang akan terjadi pada roti coklat? Kemungkinan pembelian kepada roti coklat atau permintaan terhadap roti coklat akan mengalami penurunan. Sehingga apabila penurunan harga suatu barang menyebabkan terjadinya penurunan permintaan terhadap harga barang lain, maka barang tersebut disebut barang substitusi. Apa itu barang substitusi? Barang substitusi adalah barang yang manfaat atau kegunaannya dapat digantikan dengan barang lain. Contohnya saja seperti sabun Lux bisa diganti dengan sabun Nuvo, roti selai bisa diganti dengan roti coklat. Nah, lalu pada kasus yang kedua nih teman-teman, apabila harga kopi turun, menurut hukum permintaan, tentu saja konsumen akan membeli kopi lebih banyak nih teman-teman. Tetapi pada kasus ini tidak seperti itu. Justru dan kemungkinan besar yang akan lebih banyak dikonsumsi atau dibeli oleh konsumen adalah roti coklat. Mengapa bisa demikian? Karena kita sudah menjadikan kebiasaan ketika kita meminum kopi, kita harus dibarengi dengan memakan roti coklat. Jadi hal tersebut menyebabkan banyaknya permintaan terhadap roti coklat, teman-teman.
Apabila penurunan harga suatu barang menyebabkan kenaikan permintaan atas barang lain, maka barang tersebut disebut barang komplementer. Apa itu barang komplementer? Barang komplementer adalah barang yang fungsinya bisa saling melengkapi. Contohnya adalah bensin dan sepeda motor, gas dan kompor. Nah, apabila pendapatan teman-teman turun nih, apa yang akan terjadi terhadap kurva permintaan roti coklat? Kemungkinan permintaan teman-teman sekalian terhadap roti coklat akan berkurang. Karena apa? Karena penghasilan kita berkurang teman-teman. Jadi kita akan mengurangi variabel atau mengurangi belanja kita karena biaya kita yang semakin sedikit teman-teman. Dan apabila permintaan terhadap suatu produk menjadi rendah karena pendapatan kita juga rendah, maka barang tersebut disebut barang normal. Tetapi tidak semua barang dapat disebut barang normal teman-teman. Ada kalanya suatu barang akan menjadi lebih banyak digunakan ketika pendapatan kita menjadi lebih rendah. Contohnya saja adalah angkutan umum atau angkot lah bisa kita bilang. Karena apa? Karena ketika pendapatan kita rendah, kita tidak akan mungkin untuk membeli mobil, untuk membeli motor, atau bahkan naik taksi. Karena budget yang dikeluarkan untuk angkot lebih sedikit daripada kita menggunakan alat-alat tersebut. Selanjutnya, selera. Apabila seseorang menyukai makan roti coklat, maka seseorang akan membeli roti coklat lebih banyak. Umumnya, para pakar ekonomi tidak menjelaskan tentang selera masyarakat, karena selera didasarkan atas kekuatan-kekuatan psikologis dan historis yang ranahnya di luar ilmu ekonomi. Tetapi, para ekonomi masih tetap terjadi ketika selera masyarakat mengalami perubahan. Selanjutnya adalah harapan. Harapan terhadap masa depan tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan Anda terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya, apabila seseorang akan mengharapkan kenaikan gaji dalam waktu dekat, misalnya bulan depan, Anda akan mungkin rela membelanjakan uangnya lebih banyak dari sebelumnya. Contoh lainnya, apabila Anda mengharapkan bahwa harga motor bulan depan akan naik, mungkin Anda akan memutuskan membeli motor bulan ini. Jumlah penduduk. Oleh karena permintaan pasar diperoleh dari permintaan masing-masing individu, maka permintaan pasar sangat tergantung pada semua faktor yang menentukan permintaan individu, termasuk penghasilan, selera, dan harapan individu serta harga dari barang-barang terkait. Sebagai tambahan, permintaan pasar tergantung dari jumlah pembeli. Apabila Ani, seorang penduduk yang suka makan coklat, bergabung dengan Amir dan Ali, maka jumlah permintaan akan roti coklat meningkat pada setiap harga dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Lalu ada pendekatan analisis matematika yang dapat dihitung dengan persamaan garis, yaitu dengan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per Q2 min Q1 nih teman-teman. Nah, langsung aja masuk ke kasus 1. Contohnya di sini ada, dari hasil survei pasar diperoleh informasi bahwa pada awalnya harga roti coklat itu 1.000 per unit dengan Q1 15 unit. Nah, kemudian harga barang itu dinaikkan menjadi 2.000 per unit sehingga permintaan roti coklat itu menjadi 10 unit. Nah, dan di sini ada pertanyaan yang A, tentukan fungsi permintaan, buatlah tabel permintaan, dan yang C adalah gambarkan dalam grafik. Next. Nah, ini untuk jawaban yang A. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui seperti yang di soal tadi. Yang diketahui itu ketika harganya 1.000 maka Q1-nya 15 dan saat harganya 2.000 maka Q2-nya itu 10 ya teman-teman. Jadi kita tuliskan dulu rumus persamaan garisnya. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, kalian di sini P lalu masukkan P1 1.000 per 2.000 per min 1.000. Lalu di sini untuk Q-nya Q min 15 per 10 min 15. Nah, di sini kita kawinkan silang nih teman-teman. Kenapa di sini min 5? Karena 10 min 5 teman-teman. Nah, kenapa yang di sini 1.000? Karena 2.000 min 1.000 teman-teman. Jadi di sini min 5 dikali P min 1.000 sama dengan 1.000 dikali Q min 15. Menjadikan persamaannya jadi min 5 plus 5.000 sama dengan